Lah, kocak, malah metong. Perasaan udah gua aklimasi tadi. Apa masih ada cara yang salah ya? Aduh, boncos lagi dah gua. Halo para pecinta akuarium air laut. Semoga kabar kalian dan kabar akuarium kalian selalu baik ya. Dalam merawat reef tank, setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Ada yang belajar dari orang lain, ada juga yang belajar langsung dari pengalaman. Nah, tapi nggak sedikit pengalaman-pengalaman yang mungkin menurut kita sudah benar, tapi ternyata kurang tepat, atau malah bisa juga menimbulkan masalah baru. Oke, seperti apa topik-topik itu? Yuk langsung kita masuk ke videonya. Beli air laut yang sudah di-cycle supaya bisa mempercepat proses cycling. Sebenarnya ini nggak salah-salah banget. Lumayan lah, ada isi bakterinya jika kita beli air laut yang sudah di-cycle dari toko, daripada air laut yang baru kita buat pakai garam. Air cycle itu memang lebih baik untuk mempercepat proses cycling. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Bakteri yang akan membangun ekosistem di dalam akuarium kita nanti itu harus menempel atau bersarang di sebuah media. Bisa di batu karang, pasir, atau media filter seperti bioring, biobol, pokoknya semua yang berpori lah. Nah, jadi walaupun kita udah beli air yang udah di-cycle, bukan berarti akuarium kita bisa langsung siap untuk dimasukkan biota laut. Bakteri yang ada di dalam air tadi belum menempel dan bersarang. Mereka perlu waktu untuk itu. Jadi cara ini menurut gua hanya untuk mempercepat proses cycling aja, bukan untuk instant cycling. Tapi gue punya cara lain guys. Kalau kalian bener-bener gak sabaran, kalian bisa beli live rock yang memang sudah lama dipelihara di toko. Nah, live rock dengan kondisi seperti itu pasti sudah menyimpan sarang bakteri baik. Kalian bawa pulang dengan kondisi basah, jangan dikeringkan. Lalu jika kalian mau bersihkan batunya dari kotoran, cukup bilas dengan air laut, jangan air keran atau air tawar, karena itu akan membunuh bakteri baiknya. Dengan cara ini kalian bisa mempercepat proses cycling, bahkan cukup 1 mingguan aja. Air laut murni lebih bagus daripada air laut garam. Kagak abang, air laut dari garam itu lebih bagus. Kagak coy, udah lebih mahal, pokoknya air laut murni lebih bagus. Nah, kalau kayak gitu gimana guys? Kalian tim air laut murni atau air laut garam? Jadi dua-duanya ini punya plus minus. Oke, sekarang gue jelasin ya. Bagusnya air laut murni itu tidak kosong. Dia sudah berisi bocil organisme dan bakteri-bakteri baik. Mineralnya juga lengkap, SNI laut lah pokoknya. Buat cycling ini bisa lebih cepat, karena kita nggak perlu nungguin bakteri muncul dari nol. Nah, bocil-bocil organisme di dalam air tadi nantinya bisa jadi pakan alami juga buat biota laut peliharaan kita. Sekarang jeleknya, bocil organisme yang tadi terbawa di dalam air ternyata nggak cuma baik guys. Yang jahatnya juga ikutan ke bawah. Bisa parasit, jamur, bakteri-bakteri jahat, itu semua ada kemungkinan terbawa. Yang bahayanya, kita nggak tahu terbawa dalam jumlah kecil atau besar. Lalu soal mineralnya, walaupun mineralnya sudah SNI laut, kita nggak tahu air laut itu diambil dari mana. Sumbernya bersih atau tercemar. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ada mineral-mineral yang berbahaya ikutan terbawa. Bisa logam-logam berat, bahkan racun juga bisa terbawa. Mineral-mineral yang baik pun itu fluktuatif kadarnya. Bisa banyak, bisa sangat sedikit. Yang gawat kalau kita dapat air yang mineral baiknya dikit, ditambah dia bawa racun. Oke, sekarang air laut dari garam buatan. Nah, garam yang dipakai itu garam khusus ya guys, bukan garam biasa, apalagi garam dapur. Bagusnya dia punya mineral yang komplit juga, dibuat berdasarkan SNI laut. Mineral yang terkandung pun pasti normal, tidak kurang, tidak kelebihan. Lalu karena ini kita sendiri yang racik, jadi bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Mau kita buat asin banget, mau kurang asin, pokoknya terserah kita lah. Dan yang paling penting, biota laut kita aman dari logam berat, parasit, bakteri jahat maupun racun. Jeleknya cuma satu guys, mahal. Pertama, kita harus beli garamnya. Kedua, kita harus siapin air tawar yang TDS-nya rendah. Kalau kita pakai air tawar yang sembarangan,
misalnya air sumur, air pump, air hujan, atau air mata, itu semua punya TDS tinggi. Akibatnya alga bisa tumbuh liar menggila. Akhirnya dia menginvasi koral-koral kita sampai kurus, kuntet, dan metong. Untuk mendapatkan air tawar yang rendah TDS, kita perlu biaya lagi guys. Jika di total-total, buat air aja jadi nggak murah. Bisa 4:1 jika kita bandingkan dengan air laut murni. Lumayan banget kan? Sedangkan buat isi satu akuarium 50-60 liter aja, kita perlu 3-4 galon. Nah, jadi gimana dong solusinya? Kalau gue sendiri, gue pakai campur guys. 1:1 lah. 1 galon air laut murni, 1 galon air laut garam. Sebelum gue pakai semua air pasti gue masukin di refugium dulu. Jadi jelek-jelek dari air laut murni diproses dulu sampai layak pakai. Begitu juga air laut garam. Dia gue pakai untuk membantu mengisi mineral-mineral yang kurang dari air laut murni tadi. Sehingga hasil akhirnya air laut penuh mineral baik dan bersih dari bakteri jahat juga. Dengan begitu, gue bisa menekan biaya untuk air lautnya saja. Aklimasi itu cukup diapung-apungin aja. Sebenarnya ini nggak salah, cuma kurang optimal untuk standar aklimasi guys. Kalau cuma diapungin, itu hanya berpengaruh di suhu saja. Oke, suhu udah sesuai dengan suhu tank, sehingga nanti ikan nggak kaget. Tapi ingat guys, masih ada pH, salinitas, dan perbedaan mineral. Itu nggak bisa teraklimasi hanya dengan diapung-apung. Nah, supaya itu semua bisa teraklimasi, kita wajib menggunakan metode drip aklimasi, di mana air dari tank kita sedikit demi sedikit kita campurkan dengan air bawaan dari toko. Ingat ya guys, harus sedikit-sedikit. Kalau langsung banyak, itu akibatnya fatal banget. Bisa bikin ikan metong seketika. Percuma juga kan jadinya. Kalau gua begini caranya, ikan atau koral gue biarin di kantong terbuka begini. Atau kalau kalian punya wadah, bisa kalian tuang aja ke wadah. Lalu pelan-pelan gue campurin dengan air di tank gue. Selalu jedain 10-15 menit per sekali tuang guys. Tujuannya supaya ikan bisa pelan-pelan menyesuaikan. Lakukan itu sampai salinitas sama dengan salinitas di tank kita. Mungkin bisa 10-15 kali tuang air guys. Sambil kita pantau, kita cek terus salinitasnya. Kunci supaya aklimasi ini berhasil yaitu jangan buru-buru guys. Jadi kalian harus spare waktu 1-2 jam untuk fokus aklimasi. Jangan di waktu kalian lagi sibuk, supaya nggak ditinggal-tinggal. Setelah salinitas sudah sesuai, ikan bisa kita tuang ke akuarium utama. Ini bisa membuat 80-85% ikan kita berhasil adaptasi. Kalau masih gagal juga, kemungkinan faktor eksternal aja guys. Misalnya dibully sama ikan lama. Lalu bisa juga kena jamur karena stres lingkungan. Oke, itu dia guys topik-topik yang sering jadi perdebatan di dalam hati. Terkadang antara benar atau salah, kita masih ragu. Semoga dengan pembahasan ini, kita jadi semakin paham bagaimana konsep yang tepat. Jika masih ada topik-topik yang kalian masih ragu dengan kebenarannya, kalian bisa tulis di kolom komentar, biar kita bisa sama-sama sharing dan belajar. Jangan lupa like dan follow channel ini kalau kalian mau belajar lebih dalam lagi tentang dunia akuarium air laut. Sampai ketemu di next video guys. Bye-bye.